Bintaro Design District itu seperti event Karang Taruna. Jadi event pertemuan warga desainer ya. Jadi untuk desainer berbagi gitu. Pada mulanya memang awalnya itu karena saya sering diundang ikut berpameran di beberapa tempat di Eropa. Jadi ada Milan Design Week, terus ada Venice Architecture Biennale, terus kemudian ada Paris Design Week, terus London Design Festival. Saya merasa, wah kita perlu sekali punya event seperti itu di Indonesia. Akhirnya kita mendefinisikan setelah kita gali, ternyata Bintaro punya potensi itu. Kita lihat aja demografinya. Mungkin ada sekitar 500-600 arsitek yang tinggal di Bintaro. Ya kos ada yang, tapi artinya bermukim. Banyak ya, bermukim. Belum lagi interior, banyak sekali. Terus pemusik, banyak sekali. Film, artis. Wah, jadi ini kandangnya orang kreatif, tanpa sengaja, tanpa tahu each other gitu. Dulunya itu saya selalu datang ke open house AMI. Arsitek Muda Indonesia selalu open house, mulai karyanya Yori, karyanya Andra Matin, karyanya Irianto PH. Nah, cuman saya kan arsitek muda. Waduh, kapan ya gue punya project open house? Kayaknya nggak mungkin gitu. Karena itu saya merasa, wah, terus yang kedua saya melihat banyak sekali startup muda yang tumbuh. Jadi ada 2 orang berkolaborasi bikin studio kecil, 3 orang, karyawannya 1. Karena mengingatkan pada diri saya di awal, itu saya dengan karyawan 1 dulu. Dan itu menurut saya perlu didukung. Dan kalau mereka suruh open house project, wah belum, project masih digambar gitu. Tapi kalau dia bikin instalasi, oh bisa, saya pikirkan seminggu, 2 minggu bisa pameran. Dan itu menurut saya bagian dari ekspresi mereka untuk menunjukkan pemikiran mereka. Dan itu saya merasa, oke, dengan BDD kita bisa mendorong startup muda menjadi orang kreatif yang bisa lebih diketahui publik gitu. Nah, akhirnya dengan itu BDD menawarkan bagaimana kalau kita membuat event 10 hari. Dan selalu kita membuat satu tema sebagai guideline. Mulai dari pertama permeable society. Bagaimana ini seperti spong gitu. Kalau air bisa mencair kemana-mana. Jadi bisa mendorong masyarakat supaya dia sadar akan desain. Terus yang kedua, inclusivity. Bagaimana desain itu menjadi bagian dari masyarakat. Oke deh, warung kita renovasi, kita desain bagus gitu. Atau apa saja gitu. Atau mungkin area yang mati kita hidupkan. Nah, itu akhirnya ini kita tanpa sengaja menjadi activator. Nah, begitu PDD 2020 kita sebetulnya udah punya rencana. Temanya udah kita tentukan, berbagi masa depan. Ternyata COVID 2 tahun. Akhirnya kita bersepakat berempat, oke kita nggak usah ganti. Temanya ternyata sangat up to date. Karena semua lembaga di dunia menggunakan tema yang sama, berbagi masa depan. Dengan bahasa mereka masing-masing. Dan pertanyaan ini kita bikin open call. Siapa yang mau menginterpretasikan berbagi masa depan? Dan kita sangat surprise dengan responnya ya. Ternyata ada anak muda datang dari Surabaya. Saya idenya adalah membuat vertical shadow. Waduh, keren banget nih, nggak ada. Nah itu menurut saya cara berpikir yang berbeda. Menurut saya kita akomodir. Ada lagi yang menarik lagi, ada arsitek muda datang dari Gunung Kidul. Akhirnya title-nya adalah From Gunung Kidul to Bintaro. Wah, survival banget, keren banget. Karena pas selama COVID dia ini menikah dengan warga Bintaro. Terus dia harus berkantor, dan itu berkantor bukan di daerah tempat gated community tapi di kampung. Terus dia melihat potensinya, oh ya ini bisa jadi apa. Terus dia ada proyeknya memang harus dibongkar materialnya. Oke, bongkar saya pakai untuk meneruskan karya studionya itu supaya bisa survive selama pandemi. Dan itu menarik sekali karena dia membongkar persepsi-persepsi lama. Genteng, kalau kita genteng itu atap, enggak, dia genteng itu jadi jendela, jadi cladding, jadi apa saja. Dan ini menurut saya
pemulung intelektual. Dan ini sesuatu yang menarik. Dan itulah clue saya bagaimana arsitek muda yang mau survive, yang mau berjuang, dia punya pemikiran yang out of the box. Terus juga waktu COVID tuh ya, ada institusi yang kita develop ya, BPA Institute. Tadinya bukan siapa-siapa, kita gratis pakai Zoom supaya murah. Peminatnya 370, 350 dari seluruh dunia. Coba peminatnya itu. Kita batasin hanya maksimal 190 orang pakai Zoom setiap minggu. Sekarang udah batch 3. Hasilnya adalah kolaborasi internasional. Kita bisa bikin proposal desain di mana saja di dunia. Kita ikut kompetisi di Korea, ikut kompetisi di Afrika, dimanapun. Itu bisa terjadi. Kita bikin market di rumah masing-masing. Wow. Itu menurut saya sebuah new edukasi yang ada. Dan itu menurut saya kita harus tunjukkan ke masyarakat. Pemikiran-pemikiran baru itu tumbuh di Bintaro. Nah menurut saya itu penting ya. Jadi ada yang muda yang mau survive, ada yang sudah mapan. Dan mereka harus berubah. Karena apa? Karena kondisi pandemik mereka harus di rumah. Sistemnya harus berubah semuanya. Dan ini kita akan lihat di BDD ini. Ekstrim sekali. Sebuah inovasi-inovasi yang menurut kita sesuatu yang sangat menarik. Ada pavilion dari balon. Balonnya tadinya mau pakai helium. Wah nanti meletus gimana? Akhirnya pakai angin. Nah itu menurut saya, wow, bagus banget. Jadi kita tidak ingin membuat satu target ya. Misalnya target peserta harus sekian. Enggak, ini adalah sesuatu yang organik. Effortnya harus dilakukan secara bersama-sama dari studio masing-masing, semangatnya itu. Dan itu menurut saya sesuatu hal yang penting. Jadi sebenarnya ada tren di dunia, mulai dari di Paris, di Milan, New York, itu sama. Post-pandemic urbanism. Dan menurut saya ini belum terlalu kota Bintaro itu. Jadi return to the village itu sudah terjadi. Nah, jadi menurut saya berbagi masa depan adalah bagaimana sebagai satu desa, ini saya anggap desa. Kalau saya jalan-jalan ke Sudirman tuh, kota ya, gedungnya tinggi. Setelah 1 tahun dikurung kita ke Sudirman itu langsung surprise. Iya ini gedung itu yang terjadi menurut saya. Dan kita percaya, yakin kita harus kembali ke fitrahnya sebagai suburban, sebagai urban village yang hidup karena hijau. Kita masih bisa responsif pada pandemik. Banyak bukaan jendelanya. Itu menurut saya sesuatu banget.